Pernah gak sih kalian tuh disuruh ngomong di depan kelas atau di depan publik, jadi host atau moderator, bahkan jadi speaker? Awal-awal tuh kayak ngeredek gitu gak sih? Ngeredek tuh apa sih bahasa Indonesianya? Grogi, nervous, ada yang sampai keringat dingin, ada yang sampai gemetar tangannya, ada yang suaranya yang bergetar, ada yang sampai gak bisa ngomong apa-apa. Buat kalian yang masih ngalamin kayak gitu, bisa jadi nih episode ini cocok banget. So, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Menurut penelitian, 80% dari orang yang punya tugas berbicara di depan umum itu ngalamin ngomongnya apa ya? Anxious. Semacam panik, grogi yang tadi gua ceritain. Ada juga yang ngomong bahwa yang 20%-nya tuh bohong, bilang kalau mereka gak ngalamin itu. Semua orang mengalami hal itu. Walaupun kita harus bisa manage perasaan itu, atau kita justru akan ditenggelamkan oleh perasaan itu sendiri. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kita merasa kita tuh dinilai, terus kita takut dicap salah, takut dicap bodoh, atau takut ditolak. Akar dari kepanikan public speaking ya mostly karena itu. Kalau misalkan ditarik akarnya gitu ya, intinya tuh lebih ke takut nggak diterima. Wajar gak sih? Wajar banget, karena secara psikologis wajar loh manusia merasa terancam ketika ditolak. Manusia secara naluriah akan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, membuat dia ngerasa gak aman, membuat dia tertekan. Itu wajar banget. Dan kalau diterus-terusin nih, jatuhnya apa? Pesan yang ingin kita sampaikan ke orang justru tidak akan tersampaikan dengan baik. Boro-boro orang lain gak salah paham aja, itu udah syukur. Boro-boro ya, kadang-kadang sampai kita tuh mulut kita terkatup. Sama ketika lu mau nembak orang ya, nembak cewek atau nembak cowok, itu kenapa sih gak bisa ngomong dengan gampang gitu ya? Karena perasaan kalian itu tuh dikuasai sama, kebalik ya, karena perasaan kalian menguasai diri kalian. Jadi mau bilang aku suka sama kamu susah banget, iya gak? Ngaku loh. Jadi di situ kita tahu bahwa sebenarnya apa sih yang bikin kita nggak bisa ngomong? Perasaan takut ditolak. Nah terus gimana dong mbak? Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, tenangkan dulu pikiran kamu, tenangkan dulu hatimu. Ada banyak cara dan ini sifatnya sangat-sangat personal ya. Kalau aku pribadi as a Muslim sudah melakukan banyak cara. Aku udah coba banyak hal, dari yang baca buku, mengatur pernafasan, senam mulut, mengalihkan isu itu maksudnya kayak aku jalan-jalan lah, apalah gitu, yang mengalihkan pikiran gue, merenung, mengafirmasi atau bilang self talk ke diri sendiri hal-hal yang positif kayak lo bisa, itu aku udah lakuin semua. Ngaruh banget itu adalah sholawat. Ketidaktenangan itu kan datangnya dari setan. Kalau logikanya ya, dulu sih aku nggak mikir sampai ke situ, cuman jalanin aja sholawat gitu, alhamdulillah lebih tenang aja. Dan ada beberapa temen yang bilang mau public speaking mereka membaca Al-Fatihah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan itu sejalan dengan teori tadi. Dan ada yang membaca ayat kursi. Terserah lo, kamu boleh coba banyak hal, oke? Terus yang kedua adalah ubah fokus kalian. Semakin kamu fokus kepada perasaan kamu, kepanikan kamu, rasa gak nyaman kamu, itu bakal bikin perasaan itu makin gede. Rubah fokus ke pesan atau ide apa yang ingin kamu sampaikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kamu cobalah merubah mindset. Dan ini penting banget, merubah mindset. Harusnya gue taruh di awal tadi sih. Apanya sih yang harus dirubah? Yang pertama, ubah mindset tentang salah dan benar. Kita terbiasa banget dididik di Indonesia terutama, itu salah dan benar. Oh kamu salah, oh kamu benar gitu.
Kita takut banget ngelakuin kesalahan. Kalau eksak memang 1+1 ya harus 2. Ketika lu ngejawab 3, maka itu jadi salah. Tapi dalam ilmu komunikasi gak ada yang namanya salah dan juga benar. Yang ada hanyalah perbedaan style dalam berkomunikasi. Dan mindset yang harus kamu rubah juga adalah kamu gak harus jadi orang lain yang menurut kamu sempurna. Let's say ya, kamu gak harus jadi Najwa Shihab atau menjadi orang lain untuk menjadi sempurna. No. Karena apa? Kesempurnaan itu adalah mitos. Jadi sebenarnya gak ada yang namanya sempurna, dan sosok yang sempurna tuh gak ada. Yang ada adalah menjadi dirimu sendiri yang unik. Karena gak ada 2 orang yang sama di dunia ini. Just be yourself. Ketahui kekuatan kamu dan kelemahan kamu, optimalkan kekuatan kamu, dan manage kekurangan-kekurangan kamu. Mindset yang selanjutnya adalah it's okay to be judged. Orang berhak kok berlaku seperti apapun, termasuk menilai kita. Itu udah gak mungkin enggak gitu. Manusia pasti akan menilai orang lain, itu udah otomatis naluri ya. Tapi kita punya hak untuk menghargai diri kita, menghargai diri kita apa adanya, menghargai bahwa kita tuh sedang belajar. Namanya belajar, salah itu wajar. Oke? So, yang terakhir, don't stop. Teruslah belajar dan mengevaluasi diri, teruslah bertumbuh, bikin persiapan yang mateng, bikin outline, terus evaluasi dan juga latih terus. Tadi, komunikasi bukan kalkulator yang menunjukkan hasil instan ketika pencet enter. Komunikasi adalah skill yang harus dilatih terus-menerus, bukan sebuah posisi. Sekarang lo mungkin lancar dalam public speaking, itu bukan berarti selamanya kamu akan terus seperti itu, harus tetap dilatih. Dan yang paling utama adalah berdoa agar Allah selalu melancarkan lisan kita dan membuat orang lain paham maksud kita. Episode awal ketika aku nge-podcast, ya ampun, malu-maluin banget. But it's okay, karena dulu aku berpikirnya fokusku adalah belajar untuk healing dulu, memenuhi kebutuhan untuk berbagi. Apapun masalahnya, ingat jangan lu pikul sendiri, ada Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.